Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Tengku Zulkarnain dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Sumber saya dari YouTube. Di dalam YouTube itu katanya jabatan Tengku Zulkarnain sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia di dua katanya sudah dicopot. Ya, kalau benar pencopotan jabatan Tengku Zulkarnain ini sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia itu kalau benar ya memang benar adanya. Dan itu sudah tepat dicopot jabatannya itu. Kalau menurut saya sudah benar copot. Karena alasannya ada beberapa alasan. Satu, Tengku Zulkarnain ini baru-baru ini baru menghina Ustadz Jawa. Katanya Ustadz Jawa ini tidak terbuka, diam-diam seperti adanya itu pakai keris ditaruh di belakang. Dan kalau di Sumatera katanya kerisnya ditaruh di depan. Jadi inilah sifat orang Jawa katanya tidak baik. Dia membanding-bandingkan antara suku Jawa dan Sumatera. Kalau orang Sumatera katanya terbuka, kalau orang Jawa diam-diam dan lain sebagainya. Tentu permasalahan ini kan akan menimbulkan rasa tidak enak daripada semua orang Jawa. Yang baik dia kedudukannya sebagai ustadz maupun yang duduk di pemerintahan apapun sebagai anggota masyarakat biasa. Pasti merasa tersinggung, dianggapnya itu menghina daripada kebiasaan-kebiasaan daripada orang Jawa. Itu yang saya lihat dari Tengku Zulkarnain ini. Kedua juga Tengku Zulkarnain ini jadi Tengku Ustadz Zulkarnain ini kan dia keturunan masih berdarah Cina. Dia sendiri yang menyatakan bahwa Tengku Zulkarnain itu masih berdarah Cina, terutama ibunya. Dan berani dia menghina Ustadz Jawa. Jadi saya lihat ini, dia menghina Ustadz Jawa ini, menghina suku terbesar di Indonesia ini. Ini nanti tindakan daripada Ustadz Tengku Zulkarnain ini bisa nanti menimbulkan ketakutan kepada etnis Cina maupun yang lain-lainnya itu. Padahal dia suku terbesar di Indonesia ini. Dan juga perlu dipahami, dan juga kita tidak boleh asal bicara. Kita juga harus melihat situasi dan kondisi masyarakat kita. Demikian juga saya lihat dia itu sering menjelek-jelekan. Jadi nanti tindakannya ini dia menyatakan demikian, tetapi etnis Cina, warga Cina yang ada di Indonesia sedikit banyak merasa ketakutan, menimbulkan kekhawatiran akan nanti ada menimbulkan kebencian daripada orang Jawa. Padahal orang Jawa di mana-mana Indonesia ini banyak, sehingga bisa sedikit banyak kan menimbulkan rasa ketakutan daripada warga Cina sendiri karena pernyataan Tengku Zulkarnain ini. Karena Tengku Zulkarnain ini juga dia berdarah Cina, selain orang Melayu dia berdarah Cina. Jadi itu yang saya bilang, dia tidak mempertimbangkan itu semua hanya enaknya saya dibicarakannya. Dan tindakannya ini saya lihat, kalau ini tindakannya ini kan bisa menimbulkan kerawanan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya pikir ini bisa membahayakan persatuan Indonesia ini. Di samping membahayakan persatuan ini yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Harapan saya sebenarnya Tengku Zulkarnain ini dia sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di MUI, seharusnya dia itu mendukung tugas-tugas pemerintah. Bukannya dia menentang pemerintah yang sering membesar-besarkan masalah PKI hanya untuk menjatuhkan presiden. Jadi ini tidak baik sebenarnya. Dia selaku ustadz sebenarnya harus memberikan sifat yang sifatnya ceramah-ceramah, yang sifatnya adalah yang menyejukkan semua lapisan masyarakat, baik lapisan di pemerintahan
maupun sesama ustadz maupun warga masyarakat umum. Seharusnya dia harus menciptakan suasana kesejukan, jangan justru menimbulkan ketidaksenangan di tengah-tengah masyarakat. Karena apapun langkah Tengku Zulkarnain itu seperti yang sebut di atas pasti menimbulkan ketidakenakan, ketidaksenangan di hati masyarakat, terutama suku Jawa. Jadi dia sering menyebutkan demikian. Jadi dia selaku pengurus dari wakil sekjen, sebagai wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia, ini kan lembaga pemerintah, seharusnya dia harus mendukung setiap langkah pemerintah tersebut, karena dia di sana bertugas. Jadi kalau nanti jangan sampai nanti Majelis Ulama ini dianggap duri di pemerintahan, dia dibentuk sebagai lembaga agama yang disebut Majelis Umum Indonesia ini, Majelis Ulama Indonesia ini, nanti jangan sampai itu suatu lembaga merupakan duri di tengah-tengah pemerintah yang sering menentang tindakan-tindakan pemerintah. Ini sangat tidak baik. Kalau dia di sana, dia harusnya sejalan dengan politik pemerintah, apapun alasannya, karena dia sudah duduk di lembaga pemerintahan. Dan kalau nanti semua begitu, ya rusaklah negara ini. Jadi seharusnya Tengku Zulkarnain ini harus menyejukkan semua tindakannya. Baik dia memberikan khotbah di mana-mana, seharusnya menyejukkan semua pejabat dan para ustadz dan masyarakat umum. Sekian dan terima kasih.